Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinul Fariza, kelas 5B dengan NIM E1E021059. Kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk kelas 5 SD dengan model pembelajaran yaitu tematik integrated. Tema yang saya pilih yaitu tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran pertama, dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya lebih memfokuskan pada bagaimana penggunaan media yang telah saya siapkan dalam pembelajaran ini. Jadi untuk mengetahui bagaimana penggunaan media tersebut, simak video pembelajaran ini sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Baik Bu. Ayo Afi giliran mimpin hari ini, maju ya. Baik Bu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Afi, boleh kembali ke tempat duduk. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya yaitu tema 8, subtema 3. Hari ini yaitu pembelajaran kedua. Adapun materi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang kualitas air. Jadi sebelumnya Ibu mau meminta kalian memperhatikan gambar yang Ibu punya. Coba kalian boleh perhatikan gambar tersebut. Sudah diperhatikan anak-anak? Sudah. Oke, Ibu punya beberapa pertanyaan. Ini itu adalah gambar dari Sungai Jangkuk. Apakah kalian pernah melihat Sungai Jangkuk? Pernah Ibu. Wah, bagaimana keadaan Sungai Jangkuk yang kalian lihat? Bersih atau kotor? Kotor. Ya, kotor. Lalu kalau kotor begini, apakah kita bisa meminum air Sungai Jangkuk tersebut? Tidak Ibu. Apakah kita bisa menggunakan airnya untuk mencuci ataupun sebagainya? Tidak. Ya, jadi kita tidak akan bisa menggunakan air dari Sungai Jangkuk tersebut jika keadaan sungai itu kotor, banyak sampah seperti pada gambar tersebut. Jadi sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok agar lebih mudah. Kalian akan satu kelompok sebanyak 4 orang bersama teman-teman di depan dan di samping kalian. Jadi silakan cari kelompok kalian lalu dekatkan meja agar bisa bersama-sama. Nah, sekarang kan kalian telah duduk bersama anggota kelompok masing-masing. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu memiliki media. Ini adalah media yang akan kita gunakan untuk pembelajaran hari ini. Di sini ada judul ya, ada tema kita, temanya tema 8 yaitu lingkungan sahabat kita dengan subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Jadi yang pertama Ibu akan kalian menunjuk salah satu anggota teman kelompok kalian untuk maju ke depan. Ayo, siapa yang mau maju kelompok 1? Boleh maju. Oke, jadi biar teman-temannya juga lihat. Yang pertama Ibu akan meminta Afi untuk membaca teks dari Air untuk Kehidupan Sehari-hari. Teman-teman yang lain disimak ya, nanti dari apa yang dibaca oleh Afi akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Oke Afi, boleh dibaca teksnya. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3%
memasak, dan mencuci. Ya. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh, B. Tidak berwarna, C. Tidak berasa, D. Tidak berbau, E. Suhu antara 10 derajat sampai dengan 25 derajat Celcius, F. Tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, ada persyaratan secara kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang beracun, B. Tidak mengandung zat kimia berlebih, C. Cukup yodium, D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai dengan 9,2. Yang ketiga, terdapat persyaratan secara mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Selanjutnya, sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Oke, Api, terima kasih karena sudah membantu Ibu untuk membaca teks ini. Jadi sekarang silakan untuk duduk kembali ke tempatnya. Terima kasih, Bu. Oke, untuk yang akan membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air, silahkan anggota kelompok 2 maju. Saya, Bu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Yang pertama ada faktor manusia. Ya, pertama penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang kedua pembuangan limbah sembarangan. Dan yang ketiga ada penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Selanjutnya terdapat faktor alam. Yang pertama hujan asam dan polusi udara. Yang kedua erosi tanah. Dan yang ketiga ada keberadaan bakteri dan virus. Yang ketiga faktor iklim. Ada suhu air, curah hujan, dan juga musim penghujan dan kemarau. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 karena sudah membantu Ibu membacakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Sekarang boleh duduk. Oke, jadi anak-anak, tadi kalian semua sudah mendengarkan teks dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air yang telah dibacakan oleh masing-masing perwakilan anggota kelompok. Nah, sekarang Ibu akan meminta kembali salah satu anggota kelompok masing-masing untuk maju ke depan mengambil pertanyaan yang ada di sebelah sini.
biru nanti diambil sekaligus. Setelah kalian ambil, masing-masing perwakilan tersebut kembali ke kelompok masing-masing untuk memberikan pertanyaan itu ke teman-temannya dan melakukan diskusi bersama teman kelompoknya dan menjawab pertanyaan tersebut. Nanti setelah kalian jawab pertanyaan itu, kalian akan menyampaikan apa jawaban dari kelompok kalian dari hasil diskusi kalian di depan secara bergilir. Oke? Oke, Bu. Mulai dari kelompok 1 maju ambil pertanyaan. Saya, Bu. Oke, yang maju kelompok 1. Oke, boleh dibacakan dulu pertanyaannya. Yang pertama, Jelaskan persyaratan air bersih secara fisik. oke, lalu pertanyaan yang kedua silakan diambil warna biru, ingat. Oke, boleh dibacakan lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana proses atau urutan air bisa sampai di rumah kita? Oke, kelompok 1 sudah paham pertanyaannya. Sudah. Oke, kelompok 1 Afi boleh kembali diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Baik, Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Apakah jawabannya sudah ditulis di lembar yang ibu berikan? Sudah, Bu. Oke, berarti sekarang udah siap ya untuk membacakan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Sudah, Bu. Oke, jadi yang maju satu perwakilan saja ya ketuanya. Yang ketua kelompok 1 maju ke depan. Baik, Bu. Perkenalkan, saya Alfi dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini akan mengemukakan hasil diskusi dari kelompok 1. Di sini terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan persyaratan air bersih secara fisik. Adapun persyaratan fisik yaitu yang pertama tidak keruh dan tidak berwarna, yaitu air berwarna jernih atau bening. Yang kedua tidak berasa saat diminum, air itu tidak memiliki rasa apapun. Yang ketiga tidak berbau, tidak ada bau menyengat yang ditimbulkan. Yang keempat suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Yang kelima tidak meninggalkan endapan. Adapun soal kedua adalah bagaimana proses atau urutan air bisa sampai di rumah kita. Jawaban yang telah didiskusikan bersama kelompok kami yaitu yang pertama, air dari sungai terdekat atau sumber air lain seperti sumur. Yang kedua, dialirkan lalu disimpan dalam tangki air yang besar. Yang ketiga, tangki tersebut ditambahkan klorin untuk membunuh kuman yang berbahaya. Yang kelima, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju rumah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Afi. Tepuk tangan untuk Afi. Kembali. Jadi itu dia tadi pertanyaan-pertanyaan terkait materi kualitas air yang sudah didiskusikan oleh semua anggota kelompok, lalu masing-masing ketuanya menjadi perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Jadi sekarang setelah mendengarkan semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya yang sudah dijawab, adakah satu orang yang ingin membantu ibu untuk menyimpulkan apa saja materi pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini? Saya, Bu. Oke, Afi boleh. Air di bumi 97% berupa air laut. 3% sisanya air segar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Terdapat 2 persyaratan air bersih, yaitu ada 3. Yang pertama secara fisik, yang kedua secara kimiawi, yang ketiga secara mikrobiologi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air juga. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor alam, yang ketiga adalah faktor iklim. Oke, itu dia ya. Jadi terima kasih untuk Afi. Kesimpulan yang Afi sampaikan sangat tepat sekali. Yaitu yang pertama ada tentang jumlah air yang ada di bumi, 97%-nya air. Oke, 3%-nya. Oke, lalu ada persyaratan air bersih, ada berapa tadi? Ada 3. Apa saja? Ada secara fisik, Kedua, secara kimiawi, yang ketiga. secara mikrobiologi. Oke, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi air bersih. Yang pertama, Faktor manusia, yang kedua, faktor alam, yang ketiga. faktor iklim. Ya, tepat sekali. Jadi terima kasih Abi sudah memberikan kesimpulan atas pembelajaran atau materi hari ini ya. Jadi bagaimana teman-teman yang lain sudah mengerti materi pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, jadi dengan kalian sudah mengerti maka kita sudah bisa ya menutup pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Afi silakan pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Afi, boleh kembali ke tempat duduk.